nama aku Trisla Febrianti. Di video kali ini aku bakal bahas tentang administrasi gudang. Jadi buat kalian jangan skip video ini sampai habis ya, oke? Pengertian administrasi gudang. Administrasi gudang adalah suatu sistem pencatatan dan pengendalian mendetail mengenai keluar masuknya barang dari suatu perusahaan. Sistem ini memiliki peranan penting karena dapat mengontrol pergerakan sehingga dapat diketahui jumlah penerimaan dan pengiriman barang. Nah, selanjutnya itu ada kegiatan administrasi gudang. Yang pertama itu ada kegiatan administrasi. Nah, yang kedua itu ada kegiatan penerimaan barang. Yang ketiga itu ada kegiatan penyimpanan barang. Yang keempat ada kegiatan pengepakan barang atau pengemasan. Dan yang kelima yaitu pengeluaran barang. Yang pertama itu ada kegiatan administrasi. Semua kegiatan pendanaan yang akan dilakukan dalam administrasi diusahakan harus tercatat seluruhnya agar semakin memudahkan pelaksanaan dalam hal pengembangan produksi perusahaan yang berhubungan dengan manajemen gudang. Yang penting dalam kegiatan pergudangan harus ada buku penerimaan gudang, buku pengeluaran gudang, kartu persediaan, bon penerimaan barang, dan surat penyerahan barang. Yang kedua, ada penerimaan barang. Nah, penerimaan barang merupakan segala awal arus barang yang bergerak di gudang. Barang dikirimkan oleh pemasok atau supplier untuk perusahaan guna dijual kembali. Aktivitas penerimaan barang diatur sepenuhnya agar dapat memetakan besaran dana dengan produk yang diterima oleh perusahaan. Ada hal-hal penting dalam penerimaan barang. Yang pertama itu bukti pesanan barang dari gudang, yaitu untuk memastikan barang pesanan. Yang kedua, bukti tanda terima. Yang ketiga, cek bukti pemesanan dengan fisik barang, yaitu barangnya harus ada. Yang keempat, cek expired date dan kondisi barang, yaitu mengecek tanggal kadaluarsa dan kondisi barang yang baik, tidak rusak. Yang kelima, memasukkan barang ke tempat penyimpanan. Setelah penerimaan barang, yang ketiga itu ada penyimpanan barang. Barang yang telah masuk diusahakan tersimpan dengan baik dan aman dari bahaya apapun, sehingga dapat tertata dengan baik tanpa merusak barang tersebut. Dalam penyimpanan barang di gudang, ada dua metode yang dilakukan, yaitu FIFO-LIFO atau FIFO itu first in first out dan LIFO itu last in first out. FIFO adalah suatu sistem penyimpanan barang yang dilakukan dengan sistem barang masuk terlebih dahulu yang juga dikeluarkan terlebih dahulu. Yang expirednya lebih cepat, maka itu akan dikeluarkan terlebih dahulu. Sedangkan metode LIFO atau last in first out adalah suatu sistem atau tata cara penyimpanan barang di dalam gudang yang dilakukan dengan konsep barang yang datang terakhir yang digunakan terlebih dahulu. Jadi barang yang datangnya terakhir itu digunakan terlebih dahulu dibanding barang yang udah datang lebih awal. Setelah penyimpanan barang, selanjutnya yang keempat itu ada pengepakan barang atau pengemasan barang. Pengepakan atau pengemasan barang ini dilakukan agar barang yang akan dikirimkan kepada konsumen dalam keadaan yang baik. Pengepakan atau pengemasan ini dilakukan dan diatur oleh manajemen gudang. Ada 3 alasan kenapa pengepakan atau pengemasan barang ini penting dilakukan. Yang pertama itu, kemasan dapat melindungi produk dalam perjalanannya dari produsen ke konsumen, sehingga konsumen yang menerima produk tersebut dalam keadaan baik dan tidak rusak. Yang kedua, melalui kemasan, identifikasi produk menjadi lebih efektif dan mencegah pertukaran oleh produk pesaing. Yang ketiga, dengan kemasan yang sangat menarik dapat memikat dan menarik perhatian konsumen. Setelah pengemasan atau pengepakan barang, yang terakhir itu ada pengeluaran barang. Pengeluaran barang dari gudang ini dilakukan sesuai permintaan yang terdapat di bon barang. Bon barang ini merupakan bukti pendukung pengeluaran barang. Pada kartu barang dicatat sejumlah pengeluaran sesuai bon tersebut. Untuk setiap barang yang dikeluarkan diberikan bukti pengantar barang keluar yang harus ditandatangani oleh kepala gudang sebagai pihak yang mengeluarkan, dan satu lagi ditandatangani oleh penerima. Bukti pengantar keluar asli diberikan kepada penerima dan salinannya sebagai arsip. Nah, di sini tuh juga ada contoh daftar stok barang. Dalam tabel tersebut ada kode barang, nama barang, jumlah stok, dan satuan. Misalnya
Kode barangnya 101 untuk nama barang wafer coklatus 600 gram, jumlah stoknya 21, dan satuannya itu kaleng. Jadi, jumlah stok wafer coklatus 600 gram itu adalah 21 kaleng. Nah, selanjutnya itu ada contoh daftar input barang, yaitu ada kode barang, nama barang, stok awal, satuan, input barang, barang keluar, dan stok akhir. Tapi karena ini input barang aja, jadi tabel yang dipakai cuma sampai input barang. Yang pertama itu ada kode barang, misalnya 101 untuk barang wafer coklatus 600 gram, stok awalnya itu 21, satuannya kaleng, dan input barangnya itu 10. Jadi untuk wafer coklatus 600 gram itu yang stok awalnya 21 kaleng ditambah lagi 10 karena itu adalah barang yang telah diterima. Selanjutnya itu ada contoh daftar keluar barang. Misalnya di tabelnya itu ada kode barang, nama barang, stok awal, satuan, input barang, keluar barang, dan stok akhir. Misal untuk kode barang 101, wafer coklatus 600 gram, stok awalnya 21, satuannya kaleng, input barangnya 10, dan barang keluarnya 15. Nah, untuk itu berarti yang stok awalnya 21 ditambah 10 dan dikurang 15. Jadi stok akhirnya itu ada 6. Kalau contoh tadi, di sini ada tugas administrasi gudang. Yang pertama itu menerima serta memproses permintaan pesanan dari pasokan gudang. Yang kedua, mengisi data atau informasi yang dibutuhkan untuk pengiriman. Yang ketiga, mengatur perbaikan sarana pengangkutan dari gudang serta mengisi data untuk pemeliharaan preventif setiap bulannya. Yang keempat, mempertahankan kualitas layanan sesuai SOP atau standar operasional prosedur masing-masing perusahaan. Yang kelima, memastikan lingkungan kerja nyaman, bersih, sesuai aturan yang berlaku. Yang keenam, melengkapi laporan sesuai dengan informasi yang ada tentang stok gudang. Yang ketujuh, membuat catatan data secara administrasi yang meliputi persediaan barang, misalnya seputar kode barang, jenis barang, dan jumlah barang. Yang kedelapan, merapikan barang yang ada di gudang sesuai dengan kelompoknya masing-masing, harus rapi dan teratur. Yang kesembilan, memproses dan mempersiapkan barang sesuai dengan surat jalan yang diberikan bagian administrasi. Biasanya, barang tersebut adalah barang yang akan dikirimkan ke pelanggan. Yang kesepuluh, melakukan perhitungan fisik setiap hari secara manual. Yang ke-11, berkoordinasi dengan sales dan admin supervisor terkait dengan stok barang. Yang ke-12, memantau jalannya pendistribusian barang yang akan dikirim. 13 atau yang terakhir ini, merawat dan menjaga armada ekspedisi. Selanjutnya, kewajiban administrasi gudang. Yang pertama itu melakukan controlling serta bertanggung jawab atas penyimpanan barang dari resiko kehilangan atau pencurian atau kerusakan ataupun kebakaran atau musibah yang lainnya. Yang kedua, melengkapi barang pengiriman dan dari permintaan muatan. Yang ketiga, bertanggung jawab sekaligus memantau pelaksanaan bongkar muat barang di gudang. Yang keempat, menandatangani surat jalan serta surat penerimaan barang. Yang kelima, bertanggung jawab atas kerapian dan kebersihan lingkungan area dalam gudang. Yang keenam, bertanggung jawab atas deadline laporan gudang. Dokumen-dokumen administrasi gudang dibukukan pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bagian barang. Dokumen tersebut harus dikelola sebaik mungkin. Adapun pengelolaan administrasi gudang meliputi kegiatan bagian gudang. Yang pertama itu menerima, yang kedua menyimpan, ketiga mengeluarkan, yang keempat mencatat mutasi barang, dan yang terakhir itu membuat laporan sediaan barang. Adapun dokumen yang diperlukan dalam administrasi gudang yaitu yang pertama, tembusan surat order pembelian yang diterima dari bagian pembelian. Yang kedua, tembusan laporan penerimaan barang yang diterima dari bagian penerimaan barang beserta barang yang bersangkutan.
Yang ketiga, surat order pengiriman barang yang diterima dari bagian order penjualan atau penjualan kredit. Yang keempat, tembusan faktur yang diterima dari bagian order penjualan atau penjualan tunai. Yang terakhir, kartu gudang sebagai tempat mencatat mutasi kuantum setiap jenis barang. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab atas barang-barang dalam gudang, maka kepala gudang harus membuat pembukuan barang-barang dalam gudangnya. Oke, segitu aja materinya. Terima kasih. Oke, segitu aja videonya. Terima kasih yang udah menonton, dan maaf kalau misalnya aku ngomongnya kurang jelas atau materinya kurang jelas atau aku ada kekurangan, tolong dimaafin. Makasih juga, dan jangan lupa di like. Oke, segitu aja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.